Begitu juga para jamaah sekalian dengan nikmat buang air besar. Ini sama juga kalau dicabut sama Allah merana. Saya punya tetangga di Jogja, tetangga saya. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Terkena kanker kolon. Kanker kolon tuh kanker usus besar. Ketika periksa ke dokter, dia sering ke rumah saya. Ini tetangga di Jogja. Dia ke rumah. Saya pun yang saya mengantar dia periksa. Ketika keluar hasil PA-nya, patologi anatomi yang menentukan, ya, jadi jaringannya diambil, diperiksa di bawah mikroskop. Ketika amplopnya dikasih, dia pun bukanya di rumah saya. Dia bukain. Dia lihatkan hasilnya, ternyata memang kanker usus besar. Dan dia termasuk yang Allah cabut nikmat buang air besar. Kalau kita dengar ceritanya para jamaah, kasihan, Masya Allah. Hidupnya penuh cobaan. Solusi saat itu yang ditawarkan adalah itu kankernya diambil semuanya, diangkat semuanya. Karena kankernya ini kan menutup jalan, ya, menutup jalan usus besarnya. Solusinya diambil semuanya. Kemudian diambil kanker, kemudian dibuatkan, mohon maaf ya, anus buatan. Karena yang di bawah sudah tidak berfungsi lagi. Dibuatkan anus buatan di mana? Di samping pinggang. Dekat pinggang bawah. Kemudian dihubungkan dengan selang, dan selang tersebut ditampung dalam wadah kresek, wadah khusus. Sehingga dia buang air besarnya bukan seperti kita, tapi buang air besarnya keluar pelan-pelan secara otomatis lewat selang tersebut. Sehingga kemana-mana dia bawa wadah yang isinya, mohon maaf, kotoran. Itu solusinya. Solusinya supaya tidak nyeri. Tapi dia bilang saya tidak mau operasi katanya. Karena dia berpikir saya tidak mau kalau sholat bawa kotoran. Mau tidak mau bawa kotoran. Ya, dalam kantongnya itu bawa kotoran. Karena keluar otomatis. Tidak ada lagi, kalau kita kan bisa dikontrol dengan otot ya, otot bisa ngatur keluarnya kapan. Sphincter namanya, sphincter ani. Nah ini enggak, keluar kapanpun ya, terserah. Dia bilang saya tidak mau sholat bawa kotoran. Padahal kalau ini pun uzur. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih tidak dioperasi dan menanggung rasa nyeri. Bagaimana rasa nyerinya? Kalau kita dengar cerita dia, kita banyak bersyukur tentang nikmat Allah yang satu ini. Ya, jadi saya sering ke rumahnya menghibur, berobat saya antar. Kadang-kadang saya sengaja datang, dengar keluh kesahnya supaya saya bersyukur. Dengar curhatnya. Dia bilang, pertama para jamaah sekalian, yang pertama dia tidur malam tidak pernah nyenyak. Karena kankernya itu mau tidak menutup daerah keluarnya itu, ya, usus besar bagian bawah ya. Atau bahasa kedokternya rektum, nutup. Sehingga setiap malam tidak pernah tidur nyenyak, pasti terbangun karena apa? Terbangun karena rasa nyeri. Setiap 2 jam, 1 jam bangun, nyeri. Mau ke belakang. Sampai ke belakang, mau buang air besar. Bukan kayak kita, jeduar, pulang pun lega. Tapi sampai di belakang, sampai di kamar mandi, dia sama, ngeden lama. Kalaupun keluar sedikit keluarnya. Sambil menahan sakit. Akhirnya pengaruhnya apa? Pengaruhnya dia tidak berani makan macam-macam. Makan nasi sedikit, jangan terlalu banyak. Serat juga, nanti keseringan. Jangan yang pedas ini, jangan ini. Akhirnya dia makannya takut. Makannya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kalau makan banyak sering ke kamar mandi nanti. Makannya sedikit-sedikit dia tahan-tahan. Jadi sudah sakit, makan pun tidak nikmat ya mah. Dikit dia makan. Tidak berani, serba takut ke belakang. Minum susu juga tidak berani sedikit. Ya, sudah lapar, tidak nyaman makan, terbatas, merasakan nyeri terus, tidur tidak nyenyak, dan tentunya badannya langsung kurus banget. Apalagi ditambah kankernya, ditambah nyeri terus para jemaah.